Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis 17 Juli 2025, segera dimulai. Pemimpin apel memasuki tempat apel. Perhatian seluruhnya. Siap, gerak. Untuk kekompakan penghormatan. Perhatian seluruhnya. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Nusa Tenggara Timur, selaku pembina apel, tiba di tempat apel. Barisan disiapkan. Siap, gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor. Apel kesadaran aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 17 Juli 2025 dengan kekuatan jumlah ASN 4.743, hadir 3.173, kurang 1.570 dengan keterangan tugas 380, cuti 112, sakit 33, izin 27, tanpa berita 922, terlambat 96. Yang hadir siap. Kembali ke tempat. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina apel diikuti oleh seluruh peserta apel. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh petugas tanpa diikuti peserta apel, dan pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh petugas diikuti oleh seluruh peserta apel.
pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Berjanji. Satu. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin. Serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali tempat. Kembali ke tempat.
Amanat Pembina Apel. Pasukan istirahatkan. Untuk komandan, istirahat di tempat. Gerak! Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Mana tangannya? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, begitu semangat sedikit pagi-pagi tuh. Dan malas-malas. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam bahagia. Baik, terima kasih. Yang saya hormati para pimpinan OPD, seluruh ASN Pemprov NTT yang saya hormati dan saya banggakan. Pagi hari ini kita melaksanakan apa namanya ini? Kesadaran. Apel kesadaran nasional. Biasanya waktu saya di polisi itu, kalau apel kesadaran nasional itu ada pengibaran bendera. Setiap tanggal 17 itu ada pengibaran bendera. Jadi nanti mulai bulan depan kita apel kesadaran itu di lapangan Rujab, ya, lapangan Rujab, dan ada petugas pengibaran bendera. Jadi cuma sebulan sekali kita melaksanakan pengibaran bendera. Kalau tanggal 17 kita tidak laksanakan pengibaran bendera, kapan lagi? Hanya 17 Agustus pengibaran bendera. Jadi depan setiap tanggal 17 kita laksanakan apel kesadaran nasional di lapangan Rujab dan ada pengibaran bendera merah putih. Seperti biasa digilir masing-masing OPD. Yang kedua, ya, kita harus menyadari, sadar kan Hari Kesadaran Nasional, ya, menyadari bahwa kita ini adalah abdi pelayan. Jadi jangan menghambat aktivitas masyarakat, termasuk dalamnya ketika kita parkir motor, mobil di pinggir jalan, jangan sampai menghambat aktivitas masyarakat. Jadi kita harus tahu di situ sudah 1, 2, kalau saya parkir di sini berarti ini setengah badan jalan sudah saya gunakan. Masyarakat tinggal pas-pasan 1 jalur mobil. Ya, nah, ini kita namanya tidak sadar, masa bodoh. Nah, kalau kita sadar, wah jangan parkir di sini, parkir di tempat lain. Ya, di dalam sih bisa parkir. Ya, nanti sampai di depan parkir DPR, ya, itu juga bisa digunakan. Ada Pak Sekwan di sini. Nah, jadi maksimal itu motor tuh 2 susun di situ, 2 jalur, 2 susun, ya. Nah, sehingga itu cuma makan 1/4 badan jalan, 3/4 bisa digunakan oleh masyarakat, supaya masyarakat tidak maki-maki, marah-marah dengan kita karena menghambat pergerakan mereka. Ya. Ini saya minta sadari oleh seluruh karyawan, oleh seluruh ASN. Ya. Seperti bunyi tadi pasal berapa tadi itu? Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, ini. Jadi setiap poin dari Panca Prastia Korpri itu harus kita resapi. Kita ingat, kita resapi, dan kita laksanakan dalam tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara artinya mengorbankan, ya, mengorbankan kepentingan pribadi atau golongan. Ini poin yang paling penting
dalam kita menjalankan peran kita sebagai seorang ASN, sebagai seorang anggota Korpri, sebagai seorang pamong. Pamong itu orang yang bertugas melayani, membimbing, menuntun masyarakat. Nah, yang diperlukan di sini adalah kesadaran, kedisiplinan dari seluruh aparat. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka jangan harap kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Anak itu melihat orang tuanya. Kalau anaknya disiplin, orang tuanya pasti disiplin. Orang tuanya disiplin, anaknya pasti disiplin. Jadi dari perilaku kita itu ditiru oleh anak-anak kita. Nah, apakah kita mau mendidik anak-anak kita untuk tidak disiplin? Nah, tidak akan sukses anak kita kalau tidak punya kedisiplinan. Hidup ini harus disiplin. Ya. Para konglomerat, para orang-orang kaya dunia, kalau kita baca kisah mereka, itu keberhasilan mereka karena disiplin. Ya. Bekerja dari pagi mungkin sampai subuh. Ya. Kalau kita baca perjuangan Hotman Paris, ya, tiap hari bekerja dan belajar membaca sampai jam 2, jam 3 subuh. Ya. Kita baca perjalanan Elon Musk, setiap hari bekerja sampai 20 jam, makanya jadi orang sukses. Nah, kalau kita cuma bekerja 8 jam saja masih malas, ya nanti itu menurun ke anak-anak kita. Mereka akan melihat bagaimana orang tuanya itu bekerja, dan ini tentu tidak bagus bagi generasi muda. Generasi muda harus diberikan contoh teladan yang baik untuk masa depan mereka, untuk masa depan bangsa dan negara. Terakhir, kita sedang bergelut dengan masalah geotermal. Ini Bapak Gubernur dan beberapa pimpinan OPD ini sementara ya istilahnya itu bergerilya lah, dari satu tempat, satu kabupaten ke kabupaten yang lain, di 5 kabupaten itu, untuk mengadakan pendekatan, memberikan penjelasan, ya, meyakinkan kepada masyarakat bahwa geotermal ini adalah sesuatu yang baik. Kalau mungkin dalam persiapan-persiapannya itu masih banyak hal-hal yang masih kurang, ini perlu kita benahi. Tetapi kita mengharapkan masyarakat bisa menerima proyek geotermal ini. Karena apa? Karena inilah energi baru terbarukan yang sekarang sudah menjadi tren dunia. Karena energi fosil, ya, energi fosil ini, apakah itu solar, apakah itu bensin, ya, itu akan habis kira-kira 40-50 tahun mendatang. Kalau kita tidak siapkan dari sekarang, nah kita akan menghadapi apa? Kekurangan energi, terutama energi listrik, yang tidak ada kehidupan sekarang yang tidak membutuhkan listrik. Semua membutuhkan listrik. Kapasitas PLN yang ada sekarang itu tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Karena apa? Manusia bertambah banyak, ya, kapasitasnya tuh bertambah tetap saja, tidak bertambah banyak.
Nah, akhirnya apa? Kalau tidak ada pembangunan pembangkit listrik yang berupa EBT, energi baru terbarukan, nanti kita akan mengalami pemadaman bergilir, ya kan? Atau listrik mati-mati. Kalau itu terjadi, maka semua pekerjaan kita terhambat. Alat-alat elektronik kita itu cepat rusak. Apakah HP, apa komputer, apa AC, apa televisi, lagi nonton mati, tunggu dia nyala hidupin lagi nonton mati, AC begitu mati, tunggu listrik nyala lagi hidupin lagi, berapa jam kemudian mati lagi. Maka ini akan mengalami kerusakan yang cepat. Nah, salah satu antisipasi seluruh dunia itu adalah energi baru terbarukan. Karena itu saya minta semuanya ini memberikan informasi yang positif kepada masyarakat, ya. Dan beberapa EBT di provinsi lain itu sudah berlangsung cukup lama, lebih daripada 10 tahun, dan itu dampak lingkungan itu sangat kecil ya, dibandingkan dengan energi fosil. Ini yang perlu rekan-rekan sekalian pahami ya, masalah salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dalam meyakinkan masyarakat di beberapa kabupaten yang kebetulan tempatnya itu menjadi tempat pembangunan energi baru terbarukan tersebut ya. Sehingga kita wajib untuk menyebarkan informasi yang baik, yang benar kepada masyarakat, supaya masyarakat paham ya, dan mereka bisa menerima pembangunan geotermal tersebut ya. Di Arab Saudi itu Pangeran Muhammad bin Salman itu dia sudah memprediksi bahwa 50 tahun lagi itu minyak akan habis. Karena itu dia membangun kota modern masa depan yang namanya NEOM. Itu menghabiskan uang lebih kurang 23 triliun untuk membangun kota. Kota itu satu garis panjangnya 70 km panjangnya, 70 km, lebarnya 200 meter, tingginya 500 meter. Nah, kota. Jadi kota dalam bentuk bangunan, di mana semua orang dari seluruh dunia bisa datang, hidup, bekerja, ya, berwisata, berbelanja, dan sebagainya. Semuanya lengkap di situ. Karena apa? Itu energi fosil akan habis, sehingga sejak sekarang dia sudah mengantisipasi. Karena Arab Saudi atau negara-negara Timur Tengah mengandalkan pendapatan dari minyak. Nah, kalau minyak habis, mereka akan kewalahan. Sudah diantisipasi dari sekarang. Masih 50 tahun lagi, tapi ya sudah diantisipasi dari sekarang. Dubai, Qatar sudah maju dengan pariwisata yang luar biasa. Nah, kita mulai dulu dari membangun geotermal untuk mengantisipasi 50-an tahun mendatang ketika energi fosil sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan kita lagi. Ya. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ya, silakan laksanakan tugas masing-masing dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan siap berkorban, ya, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam. Om Santi Santi. Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat.
Salam bahagia. Salam semangat selalu. Terima kasih. Siap, gerak. Menyanyikan Mars Korpri. Doa bersama oleh petugas. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena hanya atas berkat karunia-Mu, kami masih dapat menikmati hari yang baru ini. Pada hari ini kami mulai bekerja. Kami berniat mempersembahkan seluruh pekerjaan kami hari ini ke hadirat-Mu sebagai bagian ibadah kami kepadamu. Maka kami mohon sinar terang ilahi-Mu agar kami mampu bekerja dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, jujur, tertib dan disiplin, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Jauhkan kami dari segala macam pertentangan, perbuatan jahat dan dosa yang menyesatkan, agar seluruh pekerjaan, tingkah laku dan ucapan kami hari ini sungguh-sungguh pantas kami persembahkan sebagai amal dan ibadah kami yang berkenan kepadamu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami mohon pimpinlah hati, pikiran, dan tangan kami. Semoga pekerjaan yang kami mulai dalam nama-Mu dapat kami selesaikan dengan hasil yang memuaskan demi keluhuran nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel.